Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Astuti, saya dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Di dalam ini, saya akan membahas 7 poin, yaitu yang pertama, perkembangan anggaran sektor publik, yang kedua, anggaran tradisional, yang ketiga, anggaran publik dengan pendekatan NPM, dan yang keempat, perubahan pendekatan anggaran, yang kelima, anggaran kinerja, yang keenam, pendekatan Zero Based Budgeting atau ZBB, dan yang ketujuh, pendekatan Planning, Programming, and Budgeting System atau PBBS. Poin pertama yaitu perkembangan anggaran sektor publik. Di dalam perkembangannya, anggaran sektor publik telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan pengadaan yang terencana dan sistematis, maka tujuan utama yang ditujukan untuk kemakmuran publik atau masyarakat akan tercapai dengan baik. Sistem perencanaan anggaran berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen perkembangan sektor publik dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Ada dua pendekatan dalam perkembangan dan penyusunan anggaran sektor publik, yaitu yang pertama, anggaran tradisional atau anggaran konvensional. Yang kedua, pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Yang poin kedua yaitu anggaran tradisional. Di sini ada beberapa ciri-ciri anggaran tradisional. Yang pertama, cara menyusun anggaran yang didasarkan atas pendekatan inserementalisme. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Yang ketiga, cenderung sentralis. Yang keempat, bersifat spesifikasi atau tahunan. Yang kelima, menggunakan prinsip anggaran bruto. Poin ketiga yaitu anggaran publik dengan pendekatan NPM, era public management. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dan sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, biokratis dan hierarkis, menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan model New Public Management, mulai dikenal tahun 1990 dan kembali populer pada tahun 1990-an, yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya atau cost cutting, dan kompetisi tender. Poin keempat yaitu perubahan pendekatan anggaran. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya teknik anggaran kinerja atau performance budgeting, zero budget budgeting atau ZBB, planning programming and budgeting atau PPBS. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, konferensi atau kooperatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan dan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan untuk perankingan prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit, termasuk opportunity cost. Yang ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input. Yang delapan, adanya pengawasan kinerja. Poin kelima yaitu anggaran kinerja. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.
Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Poin yang keenam, pendekatan zero budget budgeting. Di dalam ini membahas tentang yang pertama, zero based budgeting atau ZBB. Yang kedua, proses implementasi ZBB. Yang ketiga, keunggulan dari ZBB. Yang keempat, kelemahan dari ZBB. Yang ketujuh yaitu pendekatan Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Di dalam poin ini ada membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan pendekatan utamanya adalah alokasi sumber daya didasarkan analisis ekonomi. Yang kedua itu proses implementasi PPBS. Yang ketiga karakteristik PPBS yang berfokus pada tujuan dan aktivitas program untuk mencapai tujuan. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa yang akan datang dan mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Dan selanjutnya kelebihan PPBS. Yang pertama, memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Dalam jangka waktu panjang dapat mengurangi beban kerja dan memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya atau cost consciousness atau cost awareness dalam pendekatan program. Yang kelima, kelemahan PPBS. Yang pertama yaitu PPBS membutuhkan sistem yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran dan sifat yang memiliki kapasitas tinggi. Yang keenam yaitu masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS. Yang pertama, bounded rationality atau keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, kurangnya dana untuk membandingkan semua alternatif terutama untuk tolak ukur output. Yang ketiga, masalah ketidakpastian sumber daya pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.